Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kali ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sebelum saya melanjutkan presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Susmi Harum, saya dari kelas A32, dan saya duduk di bangku semester 4. Presentasi kali ini adalah sebagai bukti tugas UTS, mata kuliah Pengantar Teknologi dan Informasi, yang dibimbing oleh Ibu dosen Ibu Rani Ika Wijayanti. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang IoT, atau bisa kita sebut dengan Internet of Things. Nah, sebelum kita membahas tentang IoT, tentunya kita sering mendengar dengan yang namanya internet ya, karena di zaman kita seperti sekarang ini, internet sudah menjadi suatu bahasa yang saling kita kenal, yang paling kita kenal. Nah, kemudian apa sih itu IoT? Pengertian IoT. IoT adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Nah, jadi kita bisa berkomunikasi atau kita bisa bertukar file dengan teman kita walaupun berbeda tempat ataupun berbeda waktu, yaitu dengan menggunakan IoT. Nah, kemudian apa saja ya atau bagaimana cara kerja IoT itu sendiri? Kemudian kita akan membahas cara kerja IoT. IoT beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti software atau hardware ke jaringan internet. Nah, dalam cara kerja IoT itu terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama adalah sensor, yang kedua gateway, dan yang ketiga adalah cloud. Setelah kita mengetahui cara kerja IoT, kemudian apa saja contoh dalam kehidupan sehari-hari kita? Contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah smart home. Nah, smart home atau bisa kita sebut dengan rumah pintar. Dalam hal ini, kita bisa menemukan IoT di rumah pintar. Contohnya adalah CCTV. Nah, CCTV itu adalah sebagai contoh dari IoT. Dengan adanya CCTV, kita bisa memantau keadaan rumah kita kapanpun, dimanapun. Selain CCTV, kita juga bisa menemukan seperti pagar, pintu, ya. Itu kita bisa menggunakan dengan sensor, ya. Itu contoh dari IoT. Yang pertama yaitu smart home. Kemudian, contoh yang kedua, sistem keamanan biometrik. Biometrik memanfaatkan dari sidik jari, mata, maupun wajah. Contohnya adalah HP atau smartphone yang sering kita gunakan. Nah, contohnya adalah HP kita memiliki password atau sandi, mungkin bisa berupa dari wajah kita ataupun sidik jari kita. Kemudian, contoh yang ketiga, contoh IoT untuk selanjutnya yaitu adalah Smart City. IoT dalam Smart City yaitu mengatur jalannya lalu lintas sehingga ketika ada hal seperti pelanggaran lalu lintas bisa kita terdeteksi secepat mungkin. Nah, itu biasanya Smart City itu kita gunakan di negara-negara yang besar ya, contohnya Indonesia sendiri. Itu kita sudah menggunakan yang namanya Smart City ya. Dan itu sangat membantu pekerjaan dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Nah, setelah kita memahami tentang masalah IoT, sekarang kita mengerti ya bahwa IoT itu sangat penting dalam kehidupan kita dan sangat membantu pekerjaan kita. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.